pagi itu. Dian yang akan pergi bekerja diberitahu oleh Zarif bahwa Datin Munirah memberinya cuti sehari karena dia meminta Zarif membawa Dian ke kedai pakaian bayi untuk membeli pakaian untuk anak yang dikandung oleh Dian yang bernama Adif. Mendengar itu, Dian sangat gembira seperti mimpi yang tidak pernah dibayangkan. Kemudian Zarif meminta Dian segera masuk ke dalam kereta dan di situ dia ternampak Sura sedang menunggu di dalam. Sura dan Zarif saling berpandangan sambil tersenyum seolah-olah ada rancangan yang mereka sedang sediakan untuk membalas Dian atas apa yang telah dilakukan oleh wanita hamil itu terhadap mereka malam tadi. Dalam perjalanan ke kedai pakaian bayi, Dian ditunjukkan pandangan intim Sura dan Zarif yang kelihatan seperti pasangan suami istri sahaja. Merasa jijik melihatnya, dia memilih untuk melihat jalan yang penuh dengan kendaraan lalu lalang. Tidak lama kemudian, Zarif meminta Dian pergi ke bank untuk mengeluarkan semua uang mas kawin yang diberikannya sebelum ini berjumlah Rp1.000. Lelaki itu berhujah bahwa kad ATM miliknya telah hilang yang bermakna dia tidak dapat mengeluarkan uangnya. Dengan janji manisnya itu, Zarif berjanji untuk memindahkan uang Dian semula sambil berkata menjadi tanggung jawabnya sebagai bapak Adif untuk membelikan pakaian untuknya. Dian yang sememangnya bodoh serta merta cair semula dengan kata-kata Zarif. Dia menyangka walaupun suaminya membencinya dan Adif, Zarif bertanggung jawab. Segala cacian dan kutukan yang sudah diberikan oleh lelaki itu tiba-tiba hilang di ingatan dan hatinya. Sejurus tiba di kedai pakaian bayi, Dian sangat gembira melihat begitu banyak pilihan pakaian untuk bakal anaknya. Sementara itu Zarif dan Sura sibuk berpegangan tangan sambil memilih pakaian. Ketika itu, Dian ingin sekali berada di posisi Sura berbelanja bersama suaminya, tetapi dengan hanya Zarif yang menemaninya begini, dia coba bersyukur. Tiba-tiba perut Dian bergerak-gerak dan dia segera mengusapnya sambil memberitahu anaknya bahwa tidak lama lagi dia akan membawanya makan ayam goreng karena dia sudah mengambil uang. Melihat adegan itu dari jauh, Zarif dan Sura memaki hamun Dian yang gila bercakap seorang diri. Selepas Sura selesai memilih pakaian dan dia mengadu lapar, Zarif meminta Dian uang Rp1.000 itu. Sambil tersenyum, Dian memberinya Rp990 karena terpaksa meninggalkan Rp10 dalam akun banknya. Kemudian Zarif yang turut mengambil barangan runcit yang Dian pilih. Pergi ke juru uang bersama-sama Sura sementara Dian menunggu mereka di hadapan kedai sambil membayangkan selepas suaminya memindahkan uang itu semula. Dia akan ke gerai Kentucky untuk membeli ayam yang diidamkan oleh bakal bayinya. Dian begitu gembira dan teruja apabila melihat Sura dan Zarif membawa beg berisi pakaian bayi. Namun ketika dia hendak mengambilnya, mereka berdua terus berjalan tanpa mempedulikan keberadaannya. Kemudian Dian coba mengikut mereka. Sura yang menyadari Dian mengekorinya meminta Zarif menghalaunya karena dia tidak mau pergi ke restoran bersama Dian yang ketika itu kelihatan seperti gelandangan. Kemudian Zarif dengan nada menghina meminta Dian balik rumah segera. Mendengar itu, Dian meminta suaminya memindahkan balik Rp990 dan juga pakaian bayi untuk dibawa bersamanya balik rumah. Zarif yang sememangnya jahat memberitahu Dian bahwa uang Rp990 itu adalah uang pribadinya yang digunakan untuk mas kawin sebelum ini. Dan dia tidak ikhlas jika Dian menggunakan uang itu untuk membeli belah mana-mana, karena bagi Zarif itu adalah uangnya, bagi Rp10 pun dia akan mengenakan Dian. Dan Dian tanya pasal shopping baju baby. Dengan segera Sura menjelaskan kepada Dian bahwa pakaian bayi itu sebenarnya bukan untuk Adif tetapi untuk anak abangnya yang baru lahir. Dan memang benar, Dian telah ditipu oleh mereka berdua. Kejam betul Zarif dan Sura memperlakukan anak yatim sebegitu.